Selamat pagi. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita pada pelajaran 19. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar doa pujian. Hari ini kita akan lanjutkan dengan doa syukur. Anak-anak boleh menyiapkan bukunya di halaman 215. Mari kita belajar dengan semangat. Ya, anak-anak, setelah mempelajari bab ini nanti, anak-anak diharapkan memiliki rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, guru, dan teman-teman, serta terlebih kepada Tuhan. Kemudian, anak-anak diharapkan menyadari limpahan anugerah dari Tuhan. Lalu, anak-anak juga dapat mengungkapkan rasa syukur atau terima kasih melalui berbagai cara seperti kata, nyanyian, doa, perayaan liturgi, dan perbuatan-perbuatan terpuji. Sebelum kita mempelajari materi pembelajaran agama hari ini, mari anak-anak kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu, berupa kesehatan, rejeki, pertolongan, dan kegembiraan. Semuanya Engkau berikan kepada kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan dan anugerah-Mu itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sejak kecil kita telah diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kita sesuatu. Orang tua mengharapkan agar ungkapan terima kasih itu dilakukan secara ikhlas, bukan dibuat-buat. Mendapatkan sesuatu dari orang lain sebenarnya menunjukkan perhatian dari orang itu kepada kita. Sepantasnya, kita patut memberikan rasa terima kasih kita kepada orang yang memberikan kita. Contohnya, kita berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Berterima kasih kepada guru karena telah mengajar kita. Kemudian berterima kasih kepada teman yang telah menolong kita. Kita juga harus berterima kasih kepada Allah yang telah menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita. Allah juga telah menyediakan alam beserta isinya yang sangat indah untuk kita manusia. Sehingga manusia pantas mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Mengucap syukur merupakan bentuk ungkapan iman yang dapat kita ungkapkan melalui sebuah doa, yaitu doa syukur. Doa syukur merupakan doa untuk mengucap syukur atas apa yang diterima dari Allah. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita harus mengungkapkan doa syukur tersebut. Anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah kisah. Anak-anak boleh sambil menyimak di halaman 218 sampai dengan 219 buku agama kalian. Judulnya Terima Kasih Guruku. Pak Doni baru saja pensiun dari pekerjaannya menjadi guru selama 40 tahun. Pak Doni adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau Kalimantan. Pak Doni berusaha untuk menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun gajinya sering terlambat dan fasilitas sekolah sangat minim.
ia sangat mencintai murid-muridnya yang dengan rela berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Kini Pak Doni sudah pensiun karena usianya sudah 60 tahun. Pak Doni punya 2 orang anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah. Uang pensiunnya tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Pak Doni pun berniat untuk menjual semua penghargaan yang dia dapat ketika menjadi guru di daerah terpencil, meskipun benda-benda itu sangat berharga baginya. Pak Doni membawa semua penghargaannya untuk dijual di pasar. Ia duduk menjaga jualannya. Tiba-tiba ia mendengar seorang memanggilnya. "Apakah Bapak mau menjual semua penghargaan ini?" tanya seorang anak muda. Tampaknya anak muda itu orang kaya karena ia naik mobil mewah. "Ya, saya mau menjual penghargaan saya ini," jawab Pak Doni. "Berapa, Pak?" "Semuanya 3.500.000, Nak." "Baik, Pak, saya beli semuanya ya," balas anak muda itu. Anak muda itu pun pergi meninggalkan Pak Doni. Namun, Pak Doni merasa menyesal karena barang-barang yang menjadi kebanggaannya telah dijualnya. Ia pun tidak mau membuat istrinya merasa kehilangan semua penghargaan itu. Tetapi apa boleh buat? Sekolah anaknya lebih penting. Pak Doni pun pulang ke rumahnya. Ketika Pak Doni sampai di rumahnya, istrinya menyambutnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Ada apa, Pak? Apa yang terjadi denganmu?" "Tadi ada anak muda mencari Bapak. Dia memberikan bungkusan ini dan ada sebuah surat. Aku takut Bapak ada masalah." Pak Doni membuka surat yang dititipkan anak muda itu. Di dalam surat itu terselip sebuah kartu nama anak muda dan alamatnya. "Pak Doni yang saya cintai, saya kembalikan penghargaan Bapak ini. Penghargaan itu bukan hanya berarti bagi Bapak, tetapi juga bagi kami semua, murid-murid Bapak. Kami bangga menjadi murid Bapak. Terima kasih atas semua jasa Bapak. Jika Bapak butuh sesuatu, silakan datang ke alamat ini, Pak. Tidak perlu merasa malu. Kami tidak banyak membalas jasa Bapak. Kami hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan kami." Ya, anak-anak, begitulah kisah dari seorang guru yang telah mengorbankan dirinya dengan tekun, mengajar dan mengabdikan diri di daerah terpencil. Pengorbanannya itu kemudian membuahkan hasil. Banyak anak muridnya yang menjadi sukses. Kemudian ada seorang anak murid yang berterima kasih dengan cara membeli semua penghargaannya. Tetapi penghargaannya itu dikembalikan kepada bapak gurunya. Ia menawarkan berbagai bantuan kepada bapak guru tersebut karena ia merasa bahwa jasa bapak tersebut sangatlah banyak kepada dirinya dan teman-temannya yang telah diajarkan. Sekarang kita lanjutkan dengan menyimak kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Anak-anak simak dengan baik ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, anak-anak, kita sudah menyimak kisah Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Pada waktu itu, Yesus masuk ke sebuah kampung di daerah dekat Samaria dan Galilea. Tiba-tiba dari luar kampung tersebut datang 10 orang yang mengerikan dan berpakaian koyak-koyak. Ke-10 orang tersebut adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta dan disingkirkan serta dibuang oleh orang-orang di kampungnya. Orang kusta atau yang terkena penyakit kusta biasanya dianggap najis, kotor, dan penyakitnya menular, sehingga dijauhi oleh orang lain. Penyakit kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Orang yang sakit kusta pada saat itu dapat sembuh apabila mereka mengalami mukjizat. Ketika mereka mendengar Yesus lewat di dekat mereka, mereka menganggap Yesus dapat menyembuhkan mereka. Kemudian mereka meminta disembuhkan. Lalu Yesus meminta mereka untuk pergi kepada imam-imam kepala. Maka ke-10 orang tersebut pun pergi ke imam-imam kepala. Tetapi ketika di jalan, ternyata mereka telah sembuh. Namun, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih, yaitu orang Samaria. Sedangkan 9 orang lainnya merupakan orang Yahudi dan mereka lupa untuk kembali mengucap terima kasih. Kita wajib mencontoh sikap dari orang Samaria tersebut, di mana ia berterima kasih kepada Yesus ketika sembuh dari penyakitnya. Ya, anak-anak, melalui 2 kisah yang telah kita pelajari hari ini, Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Salah satunya dengan cara berdoa, yaitu kita mengucapkan doa syukur kepada Allah.
Allah telah memberikan kita alam semesta yang indah dan sangat lengkap beserta isinya untuk kita. Kita juga harus mewujudkan rasa syukur kita dengan cara menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Salah satu contoh kecilnya yaitu anak-anak ketika membuang sampah. Anak-anak tentunya harus membuang sampah pada tempatnya. Dengan seperti itu, anak-anak menjaga dan melestarikan alam yang telah Tuhan ciptakan. Selain itu, kita juga tidak lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita dapat mewujudkan sikap syukur tersebut dengan cara merawat apa yang kita miliki, kemudian Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah belajar bersama. Nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi Google Form di Google Classroom sebagai penilaian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.